Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Meranti, yang juga Ketua Santri Tani Nahdlatul Ulama Kabupaten Meranti ini, abang kami, saudara kami AKBP Purnawirawan Asmar. Ini bukan karena Wakil Bupati saya kenal, tapi beliau ini sudah kami kenal lama, karena beliau ini betul-betul merakyat dan kenal betul dengan rakyat, maka dia datang hari ini di tengah-tengah pulau yang jauh ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Provinsi Riau, yang kebetulan juga Rais Suriah PWNU, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Susti. Ini lengkap kami bersama Katib Suriah, Bapak Kiai Haji Zainul Nur. Unsur ketua juga hadir, ada Pak Haji Amran, ada Pak Fatur-Rahman, ada Pak Sarial, ada Harmansa, ada ini satu-satunya mungkin yang Ketua Pemuda Pancasila menjadi Wakil Ketua Tanfisyah Provinsi Riau. Ini Pak Indra Kim, Ketua Pemuda Pancasila Indragiri Hulu. Tetapi dia ini sekretaris dinas ini. Nah, tapi tidak pernah masuk karena dia berhikmah di NU ini. Tapi SK jalan terus tanda tangannya, luar biasa. Yang berikutnya lagi Pak Doktor Siswaja. Siapa? Salah. Pak Doktor Albizar. Ada lagi Pak ini Kiai Haji Abu Nasar yang selalu viral ini. Ini khusus kami bawa karena beliau punya TV. Kalau ini tidak terekspos dengan baik dengan YouTube-nya, ini sangat luar biasa, akan kita evaluasi. Karena beliau adalah Wakil Ketua Tanfisyah juga. Kami yakin dan percaya beliau ini akan memberikan apresiasi media nanti bersama berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk membumikan Pondok Pesantren Santri Tani. Yang juga hadir Pak Dr. Ghazali, ini masih baru doktornya. Ini sangat luar biasa, selama Rais Suriah ini menjadi Direktur Pasca Sarjana UIN, banyak yang dari NU ini yang terkendala doktornya diselesaikan yang segera. Tepuk tangan dulu lah Pak, yang peduli sekali dengan dunia pendidikan. Siapa lagi yang nggak tersebut? Ada lagi dari tim kita. Ada lagi ini Ustadz Kiai kami Pak Mizan, berdiri Pak Mizan. Kenapa saya bawa? Ini salah satu inspirator saya. Dia mempunyai pondok pesantren. Kalau kita lihat fotonya persis seperti saya berdiri ini pondoknya nih. Tidak berdinding, atapnya adalah atap seng yang bekas, tapi jumlah santrinya 230 lebih. Hafiz Quran, juara 1 tingkat Provinsi Riau. Kondisi luar biasa parahnya. Toiletnya pun tak ada. Numpang toilet tempat Pak Ustadz ini. Saya datang langsung kemarin ke sana. Insya Allah pembebasan lahan, karena lahan itu dipinjam rupanya, itu lebih kurang 2 kapling, 20 kali 40 ya Pak Ustadz ya. 2 minggu habis lebaran ini, kalau tidak dibayar itu akan diusir karena pembelinya sudah ada. Nah, kenapa Ustadz ini dibawa oleh seseorang yang bukan orang Islam pula membawa ke tempat saya lagi. Ini sahabat NU yang membawa, memperkenalkan, yaitu Bung Erik Simanjuntak. Dengan saya mendengar cerita, saya langsung lihat ke lokasi, buka bersama dengan santri-santrinya. Dan saya melihat juga bahwa seni bela diri pagar nusanya luar biasa, maka lebih kurang 180 juta itu akan menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama menyelesaikannya. Hadir. Oleh karena itu, ini salah satu syiar yang menurut saya yang sangat luar biasa,
tanpa bangunan yang megah-megah, tetapi kualitas orangnya sangat luar biasa. MTQ tingkat kecamatan tampan ya Ustadz ya, juara 1. Hafiz Quran tingkat provinsi Riau juara 1. Ini luar biasa menurut saya. Kalah Babu Salam yang pondok pesantren yang megah-megah, tapi juara satunya pondok pesantren yang tidak berdinding. Toiletnya nggak ada, cuma saya lihat ada keran panjang untuk berwudu. Nah, kalau seandainya malam minggu itu Hafiz Quran tuh nginap di situ semua, penuh dah rumah Pak Ustadz ini tipe 36. Nah, saya bilang ini luar biasa ini. Saya aja punya rumah begitu besar, belum sanggup saya melakukan apa yang dilakukan oleh Ustadz ini. Oleh karena itu, ini kenapa saya sampaikan hari ini berkaitan dengan yang ada di tanah ini. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Camat. Pak Camat, harga tanah di sini berapa? Antara 15 juta 17 juta. Tawarkan ke kita. Ini 15 juta, tanggung jawab Pak Camat, saya ambilkan ini lagi 4 hektar. Ya Pak Camat ya. Santri Tani akan membelikan lahan 4 hektar lagi, menambah yang 1 hektar ini. Kalau harganya 15 juta. Ini Pak Camat sendiri bilang tadi. Kalau 15 juta, tolong tanggung jawab Pak Camat. Mau bagaimana cara, kata Pak Camat. Pertama tanya, Pak Camat harga tanah di sini berapa? Antara 15-17. Saya minta yang 15 untuk pondok pesantren ini, supaya nanti ada kebun duriannya 1 hektar, kebun kelapanya 1 hektar untuk menghidupi daripada pondok ini. 4 tahun ke depan pondok sudah mandiri. 1 hektar lagi untuk peternakan. Insya Allah akan kita lakukan. Oleh karena itu, ini adalah peletakan batu pertama pondok pesantren Santri Tani Nahdlatul Ulama yang pertama di Pulau Merbau, yang pertama di Indonesia. Insya Allah tanggal 21 Santri Tani Nahdlatul Ulama ini akan MOU dengan Pangdam Udayana di Bali tanggal 21 ini. Itu dalam rangka mengcover untuk NTT NTB dengan Bali. NTB akan kita tanam jagung besok lebih kurang 100.000 hektar. Ini Santri Tani yang bekerja. Tapi pemberdayaan daripada seluruh masyarakat itu, Santri Tani sebagai manajemen, sebagai holding untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanaman jagung 1 juta hektar. Dan juga ada tambak udang yang betul-betul punya, sekarang sudah kita kerjasamakan, kita yang ngelolanya bersama masyarakat, itu lebih kurang 4.000 hektar. Ada lagi tambak bandeng yang ada di Dompu, itu ada 3.000 hektar. Nah, ini menurut hemat saya, apabila ini berjalan, sekarang saya sudah diangkat menjadi presiden komisaris untuk mengcover untuk dana kur penjamin sebagai apalisnya di bank, itu sudah disiapkan dana 2,7 triliun. Nah, mudah-mudahan Santri Tani mendapat berkah, karena inilah saya berniat bersama kawan-kawan, termasuk ini saya perkenalkan juga ini Ketua DPW Santri Tani Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, ini Ketua MUI Pak Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Susti. Ini hanya di Riau saja Pak Wakil yang kita bentuk 3 provinsi dengan kabupaten. Seluruh Indonesia ini kita bentuk tingkat desa, tingkat kelurahan. Nah, karena nanti kalau sudah terbentuk seluruh desa kelurahan, ini akan berebut nih tingkat kecamatan nih, akan berebut nanti tingkat kabupaten. Karena target setiap desa itu harus mempunyai membina 20 kelompok tani yang bermacam-macam, yaitu yang 4. Kelompok tani perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Silakan aja mana yang mana. Nah, nanti kita sudah kerjasama juga dengan Menteri Kelautan. Jadi harapan saya kepada Pak Wakil, ke Pak Ramlan dan seluruh yang ada di sini, tolong buat sebanyak-banyaknya kelompok tani. Hubungi PPL-nya. Mudah buat kelompok tani itu, 1 jam selesai. Yang susah tuh mendatangkan uangnya. Proposal itu nyari uang atau jadi kertas. Yang susah tuh melakukan proposal ini. Nah, kita untuk itu insya Allah bisa. Untuk mendampingi. Oleh karena itu harapan saya Santri Tani ini kita harus menggerakkan ada 4 tadi. Ada perkebunannya, ada pertaniannya, ada peternakannya, ada perikanannya. Apa saja, mau darat, mau laut, silakan. Yang penting disesuaikan dengan apa yang dikerjakan oleh masyarakat setempat. Nggak pernah memelihara sapi, jangan suruh dia melihara sapi. Waktu sapi yang gembung, sangkanya sakit, langsung sembelih ya.
Ini udah banyak nih, 9 tahun saya di DPR. Tidak ada satu kelompok tani pun sampai hari ini yang berhasil memelihara sapi yang sudah kami berikan dulu. Semuanya hilang, nggak ada berbentuk. Ada yang sakit, ada yang jual, semuanya hilang. Kenapa? Orang yang tidak inten, orang yang tidak menjiwai ternak sapi, tapi dia mendapatkan bantuan ternak sapi melalui proposal anggota DPR. Nah, oleh karena itu sekarang untuk santri tani beda, sesuai dengan karakter masyarakatnya. Kalau masyarakatnya adalah ternak puyuh, ya puyuh kita kasih, kita perbanyak puyuh di situ. Kalau itik yang kita perbanyak. Kalau kambing ya kambing, kalau kerbau ya kerbau, kalau itik ya itik. Jangan nanti dia pelihara itik kita kasih kerbau, belum tentu dia tahu tabiat kerbau ini bagaimana. Nah, inilah harapan saya nanti santri tani Nahdlatul Ulama ini akan membentuk pasukan pesantren lebih kurang 1000 sampai 2024. Yang dimulai per 1 hektar saja per desa. Saya terinspirasi daripada Ustadz Bizan. Dia 20 kali 40, 230 santrinya. Dan itu kualitas yang luar biasa. Ini kalau nanti Pak Ramlan udah 1 hektar, kita tambah 5 hektar, santrinya juga nggak ada, kita tutup ini. Kalau sudah berdiri nanti, makanya siapapun yang masuk mengurus ini, dengan segera membuat semua yang berkaitan dengan ini. ADRT-nya semua keperluannya, rekomendasi Pak Wali, Pak Wakil Bupati siapkan. Nanti kemana arahnya beritahu ke saya. Ini harus kita bangun nih. Perlu peletakan batu pertama, saya nggak mau nih. Sudah saya letakkan, ini tak kapan-kapan mau jadi nih, nggak bisa nih. Tahun ini harus berdiri. Nah, kita mulai gambarnya mana nih? Gambar pondoknya mana nih? Master plan aja. Belum digambar atau kemana nih? Berapa kali berapa pondoknya nih? Supaya kita tahu berapa kali berapanya, uangnya berapa. Kami dari provinsi maupun pusat dengan cara kami menyelesaikan ini dulu tahap awal. Berapa kali berapa? Kalau desa sarjana teknik, dia mau Ya. gambarnya. Ya. Seharusnya gambarnya ditayang di sini. Ya. Berapa kali berapa? Izin Pak Ketua. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini di master plan ada beberapa bangunan yang kita rencanakan berdasarkan hasil konsultasi dari Pak Ramlan. Kalau untuk di depan ini Pak Ketua, sini ada perkantoran utama. Jalan utama mana? Jalan utama sini Pak. Oke, lanjut. Jadi yang itu. Ya. Sini ada perkantoran utama. Jadi perkantoran utama ini nanti di sini ada sekretariat LPTQ terkait dengan pendidikan Al-Quran, terus sekretariat NU kecamatan, dan di sini ada musola, tepatnya persis di samping panggung ini. Terus ini gedung serbaguna. Nah, di stop sampai situ dulu. Masjid dari sini berapa jaraknya? Masjid dari sini jauh Pak. Nah, jauh, jangan musola, masjid. Oh masjid, siap. Nanti kita ganti Pak. Ganti. Ganti. Nah, terus Terus sebelah sini ini ada gedung serbaguna, tepatnya di situ. Gedung berapa serbaguna kali ini berapa? jadi, kalau di perencanaan kemarin 12 kali 9. Ya. 12 kali 9. Terus di sini ada gedung belajar. Kiri kanan gedung belajar, bisa jadi ini misah. Karena ini konsepnya santri, artinya putra dan putri kan tidak bisa nyatu. Pa dan pi tidak bisa nyatu. Ya. Artinya sebelah sini putra dan sebelah sini putri. Jadi di tengah-tengah ini ada lapangan serbaguna. Ini bisa dijadikan sebagai pusat olahraga, tempat perkumpulan dan lain sebagainya. Dan di depan lapangan serbaguna ini ada pendopo. Pendopo ini bisa jadi tempat bermacam-macam kegiatan para santri, baik itu latihan ceramah dan lain sebagainya. Terus di sini parkir dan lain sebagainya. Terus ini ada lagi ruang belajar atau asrama. Ini Nanti boleh kita buat target. Ini santri putranya berapa? Targetnya apakah sampai 300 orang putra, 300 orang putri? Stop. Kalau kita buka lagi, buka tempat lain. siap. Supaya nanti, ini mau maaf aja,
jangan kualitas makannya pun susah nanti kalau sudah banyak. Saya sudah banyak saya kunjungi pondok ini, santrinya banyak, makannya kurang. Ini bukan mudah ngurusinnya. Jadi maksud saya, karena ini 3 kecamatan, nanti kecamatan lain kita buka lagi pondok pesantren yang sama. Jadi ini harus kita targetkan, nggak boleh daripada 500 orang. Nah, jadi konsultan didesain tempat belajar ini 500, 250 putra, 250 putri, ya. Atau dikurangi, putrinya 200, di sininya 300. Nah, itu kita stop supaya lahan ini menjadi santri tani dia. Benar ini pondok pesantren santri tani. Ada pertanian ekonomi yang dibangkitkan oleh petani, oleh santrinya. Saya punya mindset Pak Wakil, supaya alumni pondok pesantren itu dia keluar bukan hanya hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab kuning, tetapi dia juga ahli entrepreneur. Jadi dia dilepas, dia sudah pengusaha, gitu. Jadi dia udah bisa mandiri. Nah, sekarang teroris kita hari ini yang begitu-begitu, udah hafal Quran, hafal hadis, kitab kuning, semua kitab-kitab udah dibaca. Setelah dia alumni nggak dapat kerja, tinggal lagi sama orang tuanya. Datanglah kelompok-kelompok ini, gimana nih, mau nggak mengeluarkan statement dengan ayat-ayat keras ini yang keluarkan? Pada ayat keras itu bukan hari ini, tapi zaman Rasulullah dulu yang cocoknya. Masa ayat perang terus dikeluarkan? Nah, contohnya begitu. Nah, harapan kami dari santri tani adalah ini menjadi basis ekonomi. Jadi nanti kalau perlu di sini kedai sini nih, kedai santrinya harus ada seperti Alfamart. Karena target kami dari DPP 83.000 desa se-Indonesia ini harus berada kedai santri. Kedai santri itu gunanya adalah pertama, kalau cangkul kalau di Selat Panjang itu 75.000 satu cangkul. Kalau santri besok jual mungkin 55.000. Karena sudah saya cek dengan inspektor eksportirnya dari Cina sana, itu harganya 25.000 Pak Wakil. Masa kita untungnya berapa ratus kali lipat itu? Ini contoh nih, mancis lagi. Saya baru nih mau beli mancis nih, yang kreket itu rupanya sampai di sini dari Cina 200 perak, dijual di Alfamart 3.000. Berapa untungnya? Nah sekarang mau kita pindah nih, kita antar ke desa seluruh perlengkapan pertanian, perlengkapan perikanan, peternakan ada di kedai ini. Semua yang ada di Alfamart mau kita pindahkan di desa masing-masing. Nah inilah yang kita atur sekarang MOU-nya di tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan ini akan berjalan. Kita akan mulai dari Kelurahan Palas. Contohnya nanti dari Kelurahan Palas. Bagaimana kedai santri itu mengcover kebutuhan daripada anggota-anggota santri tani ini. Berikutnya ini tidak lepas mungkin karena begitu perhatiannya Pak Atan sebagai camat di sini dengan Pak Sekcam. Dari Pak Sekcam mungkin dia dulu keluar dari sholat Jumat nggak doa dan mungkin Pak Wakil duluan yang menyumpai kami. Nah ini adalah orang-orang yang pintar dan betul-betul memaklumi memuliakan tamu itu adalah lebih bermanfaat, maka beliau duluan datang. Jadi Pak Ustadz Yusaldi ini kami titip Pak Ustadz, ini betul-betul kita pasang niat yang bersih supaya ini sebagai ikon, sebagai motivator seluruh pondok pesantren seluruh Indonesia. Ini kalau seandainya nanti sudah buka seluruh Indonesia ini, yang pertama santri tani lanti adalah Singapura, Malaysia, Thailand. Orangnya sudah ada. Tinggal saya pergi sana saya lanti lagi. Supaya kalau seandainya sini kelapa banyak, kelebihan kelapa, kita udah bisa jual ke Malaysia. Kopi banyak sini, kita udah bisa jual ke Singapura. Kita buat nanti MOU-nya. Harapan saya santri tani ini sebagai holding pemasaran, jangan lagi orang-orang yang kemarin-kemarin juga lagi. Kita memulainya dari bawah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya yakin dan percaya, sekali lagi saya ingatkan kepada Pak Camat, ini keseriusan kami dari santri tani Nahdlatul Ulama tingkat nasional, bahwa pondok pesantren santri tani Nahdlatul Ulama yang ada di Merbau ini dari 1 hektar akan kita jadikan 5 hektar. Mohon yang 4 hektar itu di lobi dia supaya 3 bulan ke depan sudah bisa kita selesaikan. Tapi dengan catatan 15 juta. Kalau lewat itu minta Pak Wakil. Ya.
Itu saja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.